Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, monster Ango memasang wajah cemberut, melangkah ke dalam kehampaan, berjalan menuju Xiuyan dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, disertai dengan suara guntur yang teredam. Sinar cahaya keemasan menyinari tubuhnya seperti tarian kilat. Sinar cahaya keemasan melingkari, melindungi gemuruh di dalam. Kepompong raksasa itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan dan menerangi seluruh aula. Dia meraung keras dan mengangkat kepalanya ke langit. Suaranya seperti guntur dan cahaya cemerlang meledak ke langit. Kemudian dia melebarkan sayapnya dan ribuan pedang emas sepadat bulu sapi mengalir turun seperti bima sakti, menuangkan jaringan cahaya kematian. Seluruh aula tiba-tiba diselimuti cahaya pedang emas. Di depan cahaya pedang, dinding istana setebal beberapa meter tampak lebih rapuh daripada tahu. Sinar matahari diproyeksi masuk melalui lubang pedang, memantulkan energi pedang yang tak terlihat menjadi kilo logam. Pilar totem besar runtuh di bawah sapuan cahaya pedang, dan seluruh aula runtuh. Energi pedang saling bersilangan, menciptakan retakan pada perisai emas Xiuyan. Dan energi pertarungan yang melewati celah tersebut memotong pakaian Xiuyan dan yang lainnya menjadi beberapa bagian. Apakah Anda siap? Situasinya mendesak. Lei Salong berbalik untuk bertanya pada Feng Feng dengan ekspresi cemas yang tak bisa disembunyikan. Oke, Feng Feng menjawab. Sosoknya samar-samar terlihat dari angin, sidik jarinya tiba-tiba berubah dan badai kecil melayang di telapak tangannya. Badai kecil itu tidak menyilaukan, sangat kabur dan lembut, tapi itu berbeda dari dunia. Gang Feng 9 tingkat menari keliling dunia. Feng Feng berteriak pelan. Ayo! Segera cahaya antar langit dan bumi bertahan dan redup, seolah-olah semua energi di langit ditarik ke dalam awan gelap. Tornado yang tak terbatas melintasi dari awan gelap, disertai kilat ungu dan semburan guntur. Matahari yang terik kehilangan kemegahannya, dan langit dipenuhi tinta cerah. Tornado dan langit menyatu menjadi satu, seolah-olah diciptakan oleh alam. Mereka tiba dalam sekejap, bertabrakan dengan ribuan pedang, melepaskan seberkas cahaya yang membumbung ke angkasa dan bumi, mengguncang bintang dan bulan, dan melonjak ke langit. Tornado sehitam tinta menyapu langit yang menyebabkan aula utama runtuh, membuat jiwa orang gemetar. Badai hanyalah istana angin. Xiuyan mengagumi. Saat ini dia tidak mau kalah. Dia menjelma menjadi seekor harimau mengaum emas setinggi 10.000 kaki. Cakar harimau itu setebal gunung dan bersisik. Dengan satu pukulan telapak tangan, bongkahan besar ruang runtuh. Ziyin dan Lei Salong terbang dari kiri ke kanan. Senjata mereka menyala dengan cahaya yang sangat dingin. Mereka terbang secara vertikal dan horizontal, terjalin menjadi jaring. Xiuyan mendengus dingin. Jejak tangannya berubah, api biru tua bermunculan. Kekuatan jiwa dan semangat juang dicurahkan ke dalamnya dengan putus asa. Teratai api biru tua berputar, suhu ruang di dekatnya meningkat tajam, dan bahkan sedikit jejak retakan mengungkapkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Pergi! Xiuyan menjentikkan jarinya dan teratai api berubah menjadi cahaya biru dan bergegas ke tengah badai. Kemudian meledak menjadi nyala api setinggi tornado hitam. Cahaya kemasan menyerbu dan raungan sepertinya tahu betapa kuatnya itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari cahaya berwarna tinta. Tapi itu adalah pukulan yang telah terakumulasi dalam badai untuk waktu yang lama. Dan Xiuyan dan yang lainnya menyerang dengan cepat. Dengan seluruh kekuatan mereka, bagaimana bisa begitu mudah untuk menghindarinya? Raungan itu tidak bisa dihindari dan ditelan badai berwarna hitam. Badai, api, kilat, cahaya bintang, kabut hijau, semuanya berwarna-warni, membakar kembang api yang menyilaukan di tengah angin puting beliung. Namun bagian dalamnya dipenuhi asap dan debu.
dan yang terdengar hanyalah jeritan yang datang dari tengah angin puting beliung. Seperti hantu ganas yang mengaum, membuat gendang telinga orang berdengung, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Asap dan debu perlahan menyebar dan cahaya kemasan samar terlihat berlarian ke segala arah dalam badai, namun menjadi semakin redup. Meskipun monster itu sangat kuat, dia ditakdirkan untuk menghadapi nasibnya sendiri, dengan pemahaman diam-diam dari Xiaoyan dan orang lain yang bergabung. Awan menutupi tubuh yang melolong, angin menghilangkan vitalitas dari suara yang melolong. Kabut menyucikan jiwa dari suara yang melolong. Setelah angin dan kabut menghilang dan sosok monster itu perlahan terungkap, semua sisi emas di tubuh monster itu jatuh dan dia berlutut dengan satu kaki. Sayapnya patah dan ekspresinya sangat ganas, penuh kebencian dan kemarahan yang tak tertandingi. Melihatnya, mata besar itu telah kehilangan kilonya dan masih ada beberapa jeritan melengking yang bergema di langit, seperti 9 hantu dunia bawah yang menangis. Dia sudah mati, dan yang mendukung raungan itu hanyalah perasaan kebencian. Nan Erning menghela nafas. Salah satu penjaga ilusi, monster dengan kekuatan Kaisar Do bintang 6, mati di tangan beberapa Kaisar Do bintang 5. Tidak heran, dia melolong marah dan menolak untuk beristirahat dengan tenang. Setelah menarik nafas, semua orang mulai melihat sekeliling. Pertempuran tadi terlalu dahsyat. Seluruh benteng telah berubah menjadi runtuhan. Gerbang berat itu jatuh ke tanah. Tiang totem yang berdiri di langit juga pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah secara acak. Kejayaan perlahan akan tenggelam ke dalam tanah. Baru saat itulah semua orang mengetahui bahwa 3 benteng yang tampaknya terhubung dari jarak jauh sebenarnya terpisah lebih dari 1000 mil. Untungnya, pertempuran tersebut tidak mempengaruhi benteng lainnya. Jika tidak, maka akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Apa itu? Ji Ying bergumam dan sedikit aneh. Semua orang melihat sekeliling dan melihat di antara runtuhan bebatuan yang menembus langit, dan banyak batu besar berjatuhan di dekatnya. Salah satu tiang totem yang hanya setengah bagiannya tampak berbeda. Jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, mereka tidak akan mengetahuinya. Apakah Anda secara tidak sengaja membalikkan patung itu? Feng Feng bertanya-tanya sambil melambaikan tangannya dan menciptakan hembusan angin, berharap bisa menerbangkan pasir kuning di sebelah tiang totem, sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Saat angin mulai bertiup dan terasa dingin, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kulit mereka bersentuhan lebih dekat dengan nafas sealam. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka melihat bahwa pakaian mereka telah rusak. Akibat perjuangan sebelumnya, potongan kain daripada pakaian. Terutama Ji Ying, sosoknya yang luar biasa bagus terlihat dari pakaiannya. Meskipun sepasang dadanya yang gagah tidak berukuran besar, bentuknya anggun, menjulang dan sangat menggoda. Pinggangnya sangat tipis sehingga bisa digenggam. Rambut seputih salju, 2 kaki panjang sehalus broklat dan indah mempesona. Sekarang hampir seluruh terbuka, membuat orang merasa haus dan yang lainnya hampir mimisan saat melihatnya. Ji Ying tersipu dan buru-buru menarik pakaiannya, mencoba menutupi sedikit lagi kaki indahnya. Tanpa diduga, dia menarik ke bawah dan memperlihatkan pusar di bagian atas tubuhnya, yang putih dan merah muda, dan rata tanpa bekas lemak, sehingga yang lainnya mau tidak mau merasa terganggu lagi. Semuanya berbalik dan jangan mengintip. Wajah Yi Ying sangat merah hingga hampir meneteskan air mata karena malu. Namun semua orang mematuhi perintah dengan patuh. Sebelum semua orang bisa berbalik sepenuhnya, Ji Ying berlari secepat yang dia bisa dan bergegas ke belakang batu besar. Dia mengeluarkan pakaiannya dari cincin dan berganti pakaian. Tidak lama kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya berganti pakaian. Semua orang saling memandang. Keindahan tadi sepertinya masih melekat di depan mata mereka. Ahem, kata Xiaoyan mengganti topik pembicaraan. Cepat bersihkan medan perang, lalu mari kita lihat apa yang terjadi dengan tiang totem itu.
Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa mengambil inti sihir dan darah yang menderu esensi, dan bahkan bulu-bulu di tubuh pun tidak luput. Bagaimanapun itu adalah binatang ajaib tingkat tinggi, jadi tidak ada bagian tubuh yang tidak berguna. Semua orang menghela nafas berulang kali tanpa menunjukkan belas kasihan, tapi semua orang sepertinya masih belum selesai. Melangkah ke depan, Xiaoyan dan yang lainnya berjalan menuju pilar totem. Samar-samar mereka merasakan aura lemah namun menggetarkan hati berputar-putar di antara langit dan bumi. Tiang totem itu tebalnya beberapa meter dan terbuat dari batu besar yang sama sekali tidak dikenal. Diukir dengan pola ratusan burung yang memberi penghormatan kepada burung ponik. Ia menunjukkan ke bawah, menunjuk langsung ke tanah. Xiaoyan dan yang lainnya mengelilingi pilar beberapa kali, mengamati dengan cermat, namun tidak mengetahui artinya. Yang membingungkan semua orang adalah aura itu tiba-tiba menghilang. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendekati pilar dan sepertinya aura itu belum pernah muncul sebelumnya. Sepertinya bagian bawah tanah aula itu runtuh. Apakah ada sesuatu yang mengerikan di bawah tanah? Ying menebak sambil menunjuk ke celah di bawah totem. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi sedikit pucat. Jika ini masalahnya, itu bukan kabar baik. Sekarang, energi bertarung semua orang telah habis dan masih dalam pemulihan. Mungkin tidak. Secara umum, totem tidak digunakan untuk menekan monster. Kata-kata Lesalong membuat semua orang merasa nyaman. Anda akan tahu setelah Anda membukanya dan melihatnya. Xiaoyan mengerutkan kening. Daripada khawatir di sini, lebih baik melihatnya dengan jelas sebelum membuat kesimpulan. Dengan tangan terangkat, cahaya keemasan bersinar dan Xiaoyan mengambil tindakan. Semangat juang seberat 10.000 kilo menghantam tiang totem. Begitu kuat hingga seperti berlian dengan kekuatan menembus emas dan memecahkan batu dan dapat dengan mudah menembus daging dan darah. Setelah suara keras yang mengejutkan semua orang, pilar totem tidak menunjukkan reaksi. Xiaoyan dan yang lainnya sangat terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa pilar tersebut terbuat dari bahan yang sama dengan bangunan runtuh lainnya. Lalu bagaimana bagian atasnya bisa pecah? Feng Feng bingung dan sedikit mengernyit. Saat kita memasuki kuil, pilar totem ini masih dalam kondisi baik. Saya yakin akan hal ini. Itu terputus selama hura-hara. Dengan kata lain, ada dua kemungkinan. Yang satu disebabkan oleh perbedaan atribut semangat juang kita. Yang lainnya disebabkan oleh kerusakan ruangan. Mata Lesalong berbinar. Saya harap itu benar. Lagi pula monster itu sudah mati. Cobalah. Kemudian kabut beracun Nan Erming bergulung. Kekuatan jiwa Xiaoyan, kilat terang Jiying, dan cahaya bintang Lesalong semuanya meledak secara bersamaan. Namun totem itu hanya bergetar. Dengan kekuatan gabungan kita, bahkan monster auman Amara akan bisa diredam. Pilar hantu ini seharusnya hancur apapun yang terjadi. Setelah semua cahaya dan bayangan hilang dan yang mengejutkan Xiaoyan dan yang lainnya adalah pilar totem masih tidak menunjukkan reaksi. Terbuat dari bahan apa ini? Semua orang terdiam. Saya satu-satunya yang tidak mengambil tindakan, tapi tidak banyak harapan. Jika harus dipatahkan oleh serangan tipe angin dengan kekuatan tornado tadi, pasti lebih dari satu bagian pilar ini akan hancur. Feng menghela nafas, kemudian angin menggulung awan dan angin serta pasir memenuhi langit dan bumi. Seperti itu penyebab lolongannya. Tapi lolongannya sudah mati. Apa yang harus dilakukan dengan totem ini? Nan Erming berkata dengan sangat tertekan. Selama pertarungan dengan monster itu, semua orang seharusnya mengetahui bahwa pertahanan dan kerusakan monster itu hampir semuanya bergantung pada sepasang sayap. Jadi coba kita fokus pada bulu. Mari kita coba menggunakan bulu, mungkin itu akan berhasil. Xiaoyan menganalisis dan dia mengeluarkan segenggam bulu emas dari cincin itu. Saya akan melakukannya. Jijing mengambilnya, melambaikan tangannya dan bulu-bulu berterbangan di langit, seperti pisau terbang dari daun willow, menghantam pilar.
Jangan mengecewakan kami lagi. Semua orang berpegang pada secerca harapan terakhir mereka dan memandangi bulu-bulu itu dengan gugup. Kemudian situasi yang mencengangkan terjadi. Bulu-bulu emas terbang ke atas totem dan berubah menjadi potongan-potongan kecil cahaya kemasan yang menyatu dengan alur ukiran totem. Dan perlahan mengalir sepanjang pola ukiran, energi tidak cukup untuk mengaruhinya. Suyen sedikit patah hati dan ragu-ragu. Bulu monster berbintang 6 adalah hal yang baik. Namun pada akhirnya dia mencabut semua bulunya dan menyerahkannya kepada Jijing. Ketika semua bulu berubah menjadi titik-titik emas, aliran emas menjadi lebih cepat. Kemudian tanda kuno 5 warna muncul di pilar, seperti bintang yang bersinar. Pada saat yang sama, pilar totem meledak berkeping-keping. Semua orang khawatir dan bersemangat, memperhatikan dengan penuh perhatian, mengamati perubahan tersebut. Tiba-tiba aura samar-samar yang membuat jantung berdebar-debar dan sebelumnya melonjak sangat besar. Dan kemudian, cahaya keemasan terang terlihat melayang di udara dan fluktuasi energi yang kuat membuat orang gemetar ketakutan. Sepertinya itu senjata. Penglihatan Jiying selalu tajam dan dia selangkah lebih maju. Senjata? Semua orang sangat gembira. Mata mereka telah beradaptasi dengan kecemerlangan tadi. Mereka melihat sebuah senjata tergantung di bawah cahaya. Senjata itu memiliki solidaritas dan tekstur logam, dan menyebabkan ruang terdistorsi dan cahayanya berkabut, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Suyen, selamat. Baru saja dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksinya, dan dipastikan itu adalah sarung tinju yang sangat cocok untuk Xiuzhan. Benarkah? Xiuzhan sangat gembira. Melangkah maju dan mengambil cahaya kemasan di tangannya. Sarung tangan itu terbuat dari emas cerah, dengan ukiran pola bulu yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Beberapa bulu panjang menyebar di lengan untuk melindungi pergelangan tangan. Segera setelah Xiuzhan mendapatkan sarung tangan tersebut, sebuah informasi tiba-tiba muncul di udara. Nama prajurit ini adalah Bulu Kemarahan. Setelah leluhur klan Holing meninggal, anggota klan mengumpulkan bulu esensi mereka dan mempercayakannya kepada pandai besi terbaik di benua itu. Setelah beberapa tahun, butuh ratusan tahun untuk melelehkan esensi dan darah klan dan membuatnya dari 100 embrio baja alkimia. Pada hari ketika pasukan dibentuk, 9 petir jatuh berturut-turut sebelumnya itu telah selesai. Tidak heran dibutuhkan bulu monster itu untuk membuka mekanismenya. Lesalong berkata dengan emosi. Sepertinya prajurit ini memiliki status yang sangat tinggi di klan Holing, dan itu harus menjadi harta karun klan. Jika tidak, klan Holing tidak akan pergi sampai saat terakhir. Meningkatkan prajurit ini. Lesalong tiba-tiba merasakan kekaguman pada klan Holing. Saya lebih suka membakar tetes terakhir darah saya sendiri daripada menodai hal-hal yang dipercayakan leluhur kepada saya. Meskipun saya sangat setia, saya terhormat dan menangis. Setelah melihat pesan yang ditinggalkan di harta rahasia itu, semua orang tercengang. Untung saja hal ini terjadi. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Jiying tersenyum. Selamat kepada saudara Xiuzhan. Cobalah dan lihat betapa kuatnya itu. Iya. Xiuzhan menatap Xiuyan dengan penuh rasa terima kasih. Dia memberikan barang yang begitu berharga tanpa mengedipkan mata, sehingga Xiuzhan sangat tersentuh. Tidak sabar untuk memakai sarung tangan bulu kemarahan, Xiuzhan mengadah ke langit dan meraung. Harimau perang emas menjelma dan bergegas ke langit. Kemudian, cahaya kemasan dari sarung tangan itu menyala, menyebar dan menjelma menjadi sepasang sayap emas di sisi harimau perang. Kemudian membentuk tirai cahaya. Jadi lebih tepat menggambarkan Xiuzhan saat ini sebagai makhluk yang lebih kuat dari seekor harimau. Saat sayap harimau emas bergetar seperti sambaran petir, dia sangat cepat dan tiba-tiba berada di depan Xiuyan dalam sekejap.
dan berubah menjadi perisai dalam gelombang api emas untuk melindungi Xiaoyan dengan kuat. Xiaoyan tertawa keras dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bagus, itu menutupi kelemahan saya di masa depan. Anda tidak perlu menjaganya di tempat lagi. Ayo turun ke tanah dengan berani. Dengan sarung tangan ini, Xiaoyan telah menutupi kelemahannya sebelum perang. Rasa malu karena memiliki lebih banyak pertahanan dan lebih sedikit serangan sama dengan dorongan besar. Semua orang sangat gembira, kemudian dia penuh percaya diri dengan jalan di depan. Satu-satunya ketidakpuasan adalah saya harus mengkhawatirkan Ji Ying saat berpelukan, yang pasti sedikit disesalkan. Feng Feng pura-pura menghela nafas. Saat tim Xiaoyan rukun satu sama lain untuk waktu yang lama, semua orang perlahan menjadi lebih santai dan lebih banyak bercanda. Anda pantas dipukul hari ini. Ji Ying berkata dengan genit, berpura-pura dipukuli, semua orang tertawa. Dan rasa lelah karena pertempuran pun hilang. Satu hari kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya membuka mata mengembuskan udara keruh di tubuh mereka dan menyesuaikan energi dan semangat mereka ke kondisi optimal. Melihat ke kejauhan, garis putih benteng kedua terlihat samar-samar di kabut, tampak tak bernoda. Saya ingat sebelumnya terlihat gelap, mengapa berubah menjadi putih? Mereka berjauhan sebelumnya dan ada kabut yang naik, jadi sulit untuk mengatakan apakah ada ilusi di bawah proyeksi. Tapi kenapa ini terasa sedikit tidak nyata? Xiaoyan merutkan kening secara tidak sengaja. Tidak peduli apa, mari kita bicara dulu, semuanya berhati-hati. Perintah Xiaoyan dan beberapa orang terbang menjauh, tetapi waspada setiap saat. Saat mendekati benteng, kabut itu seperti selubung, seperti mimpi tapi bukan mimpi. Dikelilingi oleh sinar cahaya yang terang benar-benar berbeda dari apa yang saya lihat sebelumnya. Dan perasaan tidak nyata semakin kuat. Lihat, apa itu? Seru Ji Ying, merasa luar biasa. Semua orang melihat ke atas dan melihat pemandangan yang luar biasa. Semua orang berdiri di luar benteng dan bahkan tidak melihat gerbangnya. Tetapi segala sesuatu di dalam benteng terlihat jelas di depan mereka. Seolah-olah penglihatan mereka menembus ruang yang sangat aneh. Saat mereka melihat kabut mengelilingi benteng dan sesosok yang tidak terlalu kekar membelakangi Xiaoyan dan yang lainnya. Tampak berdoa dengan khusyuk kepada bumi dan langit. Kakinya yang berlutut memiliki urat yang menonjol, berubah bentuk dan menakutkan, dan dia tertutup dengan hiasan bulu berwarna putih keperakan. Kontras dengan kulit merah dan hitam yang hampir terbakar, seperti iblis dan malaikat hidup berdampingan, menjijikkan dan sangat aneh, sama redupnya dengan sejarah zaman dahulu. Seolah merasakan tatapan Xiaoyan dan yang lainnya, sosok itu perlahan menoleh. Wajah tak berdarah itu pucat dan menakutkan. Setelah diperiksa lebih dekat, tampak aneh seolah-olah dia mengenakan topeng dengan mata yang menatap Xiaoyan dan yang lainnya dengan kejam. Dan giginya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin, yang membuat hati orang terasa membeku. Ini terlalu aneh. Sosok itu jelas ada di dalam benteng, tapi kita jelas masih di luar. Bagaimana kita bisa melihat monster itu di dalam melalui dinding? Ji Ying berkedip, menggosok matanya beberapa kali dan melihat lebih dekat, dan dia sangat terkejut. Memang benar, itu sangat tidak masuk akal. Feng Feng dan yang lainnya sangat bingung. Semuanya di sini aneh, kita harus berhati-hati. Bukankah pihak lain yang mempermainkan kita? Pihak lain tidak muncul secara langsung, jadi seharusnya tidak ada jaminan mutlak untuk menjaga kita. Jika Anda tidak memasuki sarang harimau, Anda tidak akan mendapatkan anak harimau. Tuan Muda Xiao, ayo kita lanjutkan. Xiaoyan menyarankan. Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang menjelajahi bagian dalam secara perlahan. Sekarang mereka ada di sini. Mereka harus menyelidiki dengan jelas. Bagaimanapun sangat tidak mungkin membuat Xiaoyan dan yang lainnya mundur. Hanya dengan satu sosok. Sekarang tim beranggotakan 5 orang bergerak maju dalam formasi segitiga, melindungi Xiaoyan di tengah untuk mencegah kecelakaan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, kabut masih melayang dan sosok itu masih tidak bergerak.
Dia hanya melihat ke arah ini dengan dingin dan tersenyum sinis. Sepertinya kita berputar-putar. Lihat, ini tanda yang baru saja saya tinggalkan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi gerbang benteng masih jauh. Xiao Zhan merasakan ada yang tidak beres dan menunjuk ke jejak kaki di tanah. Tempat ini memberikan perasaan yang sangat tidak dapat diandalkan, seperti dalam mimpi. Ji Ying juga merasakan ada yang tidak beres, seolah-olah dia telah memasuki mimpi. Apakah tempat ini terlalu misterius atau disebabkan oleh sosok itu? Sosok macam apa itu? Saya belum pernah mendengar sesuatu yang begitu aneh di benua Dodi. Jelas pihak lain mengetahui keberadaan kita dengan baik, tapi dia belum muncul. Yang mana agak aneh. Lei Salong berbicara pelan, matanya melebar, tapi dia menatap sekelilingnya. Saat ini pemandangan di dalam benteng berubah lagi. Sosok itu berdiri dan tongkat kayu muncul dari udara tipis di tangan kirinya. Tongkat kayu itu ditutupi dengan tanda aneh, dengan ujung bilah logam berbentuk setengah bulan di kedua ujungnya. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak, setidaknya 10 kali lebih tebal, dan otot serta pembuluh darah berwarna merah tua terjerat satu sama lain, sehingga terlihat sangat menakutkan. Sepertinya ini adalah sisa dari binatang ajaib dari zaman kuno. Saya telah melihat catatan di sebuah buku. Proporsi tangan kiri dan kanan sangat tidak terkoordinasi, dan senjata yang dipegang adalah tongkat kayu. Lei Salong akhirnya memikirkannya itu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Binatang ajaib ini menyerupai manusia dan disebut penghancur mimpi. Di klan mereka sangat sulit untuk mendapatkan gelar penghancur mimpi. Mereka harus terlebih dahulu memasuki istana roh dan melakukan perjalanan impian untuk bertemu dengan jiwa leluhurnya. Selama perjalanan ini, para penghancur mimpi harus melalui banyak ujian. Banyak penghancur mimpi yang gagal bertahan dalam proses ini akan dirasuki oleh kekuatan pembuluh darah dan kekuatan yang jahat. Dan tubuh mereka akan terdistorsi dan memperoleh keterampilan bertarung roh darah dan keterampilan bertarung spiritual yang sangat menakutkan. Setiap kali Lei Salong memperkenalkannya, wajah semua orang menjadi pucat. Dikatakan bahwa monster jenis ini dekat dengan monster manusia, berkeliaran di antara binatang dan manusia, dan pandai dalam ilusi. Lei Salong mengenang dan menambahkan, mungkinkah ini ilusi yang diciptakan dengan kekuatan jiwanya? Ji Ying bertanya dengan ragu-ragu. Mungkin. Semua orang terdiam sejenak. Monster dengan kemampuan misterius yang belum pernah terdengar sehingga membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Di aula dalam benteng, ilusi mimpi telah menghilang. Xuan dan yang lainnya segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Tiba-tiba semangat juang yang ganas melonjak di depannya, dan gelombang turbulen yang dipadatkan oleh kecemerlangan menutupi seluruh dunia. Dalam cahaya ada banyak hantu dan bayangan, dan jeritan sekarat membuat kulit kepala orang mati rasa. Rasanya seperti sekelompok hantu jahat berserakan, asap putih berterbangan, dan ada mayat di mana-mana, seolah-olah mereka dibangkitkan. Lei Salong segera berdiri dan duri kembar itu terjalin dengan bintang-bintang, dan kabut hitam dan merah menyoroti kecemerlangan bintang-bintang yang tak tertandingi. Kemanapun cahaya bintang lewat, ruang itu terbelah inci demi inci, dan hantu tak berujung dilewati oleh duri itu. Tapi Lei Salong tertegun, karena yang mengejutkan adalah semua serangannya sepertinya mengudara, tanpa ada rasa paksaan. Kemudian hantu itu lewat dan terus berlari menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Xiao Zhan tidak punya waktu untuk terkejut dengan apa yang baru saja dilihat Lei Salong. Tinjunya menyala dengan 1000 cahaya emas dan riak-riaknya beriak gelombang air. Tampak lembut, tetapi ketika dia menyentuh sosok hantu yang bergegas, mereka tampak berubah menjadi pisau daging. Dan setiap riak emas menyapu sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang membuat hati Xiaoyan dan yang lainnya merinding adalah cahaya keemasan melintas seperti yang baru saja ditemui Lei Salong, seolah-olah membelah kehampaan. Yang lebih aneh lagi adalah sosok hantu yang terpotong oleh cahaya keemasan itu justru menumpahkan darah ke tanah. Dan adegan berdarah ini sangat nyata,
karena Xiaoyan dan yang lainnya bisa dengan jelas mencium bau darah yang menjijikkan. Benda-benda hantu ini sepertinya hanya ilusi, tapi tidak nyata. Tapi seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu asli atau palsu? Jijing merasa ada yang banyak semut yang merayap di kulit kepalanya, dan dia tidak tahu apakah dia harus mengambil tindakan. Tapi saat ini bayangan hantu menyeret reruntuhan, meneteskan organ dalam, dan masih bergegas ke arahnya dengan gigi dan cakar. Xiaoyan dan yang lainnya memegang senjata, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah hantu itu sepertinya tidak terhalang oleh apapun dan langsung melewati perisai emas Xiaozan. Mendekati semua orang dengan cairan mencurigakan mengalir dari pipinya yang mengerikan. Jiying sebagai seorang wanita pada awalnya tidak tahan dengan monster jelek yang mendekatinya. Dia dikelilingi oleh petir bermata dua, meledakkan potongan-potongan jaringan guntur yang mengamuk di angkasa. Meninggalkan area yang luas mayat di tanah yang berlumuran darah dan lumpur sehingga mengerikan untuk dilihat. Khawatir dengan Jiying, Xiaoyan dan yang lainnya juga mengambil tindakan tanpa ampun. Darah segera mewarnai tanah menjadi merah. Bau darah yang menyengat meluap dan kabut darah samar melayang. Seperti ladang surah. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menyentuh darah itu, tetapi darah itu menyebar pada sentuhan pertama. Menghilang seperti awan dan sayap dan berubah menjadi ketiadaan. Tetapi apa yang dilihatnya begitu nyata hingga menakutkan. Hantu-hantu itu sepertinya tidak ada habisnya, datang satu demi satu. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya berjuang keras, mereka sangat tertekan. Sulit untuk mengatakan apakah hal-hal ini benar atau salah. Sekarang banyak energi bertarung yang mereka konsumsi, dan mereka akan kelelahan. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Xiu, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Xiaoyan bertanya dengan cemas. Tunggu dulu, jawab Xiaoyan dan hujan darah muncul di bayangannya. Bayangan hantu memenuhi seluruh langit, termasuk jenderal hantu yang tingginya puluhan ribu kaki. Dengan lambian tangannya, situasi berubah warna, dan ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya berubah secara dramatis, terbang ke awan dan menghilang. Ternyata itu hanyalah hantu. Sekarang semangat juangnya dengan cepat menipis dan dia menuangkan sejumlah besar cairan roh bening ke dalam mulutnya. Seolah-olah itu gratis. Tetapi lingkaran hantu semakin mengecil. Mengapa kita tidak menolak? Lagi pula ini hanyalah hantu. Nan Erming memberikan saran yang berani. Dalam situasi ini, Nan Erming sangat tidak berdaya. Kabut beracunnya tidak berpengaruh pada hantu-hantu ini. Tidak, musuh apa dalam kegelapan dan kita dalam terang. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mari kita tunggu sebentar dan pikirkan solusinya. Tapi setelah bertahan lama, semangatnya pasti akan lepas. Tuan Muda Xiao, hati-hati. Xiaoyan berdiri di samping Xiaoyan. Dia memblokirnya dengan tinju horizontal dan mendengar suara logam yang keras. Kemudian terdengar tawa dingin dan menyeramkan di udara, dan tongkat kayu muncul di udara. Bulan sabit di atasnya masih berlumuran darah. Pemecah mimpi. Lesalong terkejut. Kita mau tidak mau mengambil tindakan, semuanya hati-hati. Nan Erming, Feng Feng, dan Jiying segera mengelilinginya dan senjata mereka meledak menuju kehampaan dengan sedikit cahaya dingin. Sosok pemecah mimpi hancur oleh pengepungan kerumunan. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke udara, namun perlahan menghilang ke angkasa. Saya baru saja bilang bagaimana bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Ternyata itu hanya hantu. Jiying menyeka keringatnya. Segera setelah dia selesai berbicara, hawa dingin menghantam lehernya. Tangan binatang besar merobek langit dan muncul di belakang Jiying. Tantangan Xiaozan melintas tepat waktu dan seekor harimau perang emas melebarkan sayapnya, menutupi awan di belakang Jijing. Cahaya kemasan itu pecah dan tangan binatang itu menghilang ke udara. Meskipun dua serangan diam-diam memecah mimpi tidak berhasil, dia membuat hati semua orang tegang sepanjang waktu. Mereka sangat tidak siap sehingga semua orang mengalami sakit kepala yang hebat.
Binatang ajaib semacam apa penghancur mimpi ini? Feng Feng menggertakkan gigi dan bertanya. Mereka hanya bisa menghancurkan perisai raungan pertempuran dengan satu serangan. Setidaknya memiliki 6 bintang atau lebih, mungkin sekitar tahap pertengahan 6 bintang. Xiao Yan menganalisis. Tetapi pemecah mimpi lolos dengan satu serangan 2 kali dan tidak mengejar mereka terus-menerus. Jelas sekali tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun kuat, dia tidak pandai dalam kecepatan dan pertarungan jarak dekat, kata Nan Erming. Sederhana saja, ini adalah hal yang menakutkan tentang penghancur mimpi. Ilusi yang tak ada habisnya saja dapat membuat kita mati di sini, bahkan tanpa menggunakannya, kata Lesalong memblokir tombak hantu itu dengan duri gandanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.